Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pendekatan kultural dalam pengembangan masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan saya Sukma Wulandari dengan NIM 120401 dosen pengampu Muhammad Haris Eskom M.Sos. Ada 4 pembahasan yang akan saya jelaskan nantinya. Yang pertama ada pengertian kultur, yang kedua ada pengertian pendekatan kultural, selanjutnya itu ada wujud dan unsur-unsur atau bagian dari kebudayaan, dan yang terakhir ada makna pendekatan kultur dalam pengembangan masyarakat. Baik, langsung saja kita masuki materi yang pertama, yaitu ada pengertian kultur. Dalam bahasa Inggris, budaya dan kebudayaan disebut kultur, yang secara etimologi berasal dari kata Latin color, yang artinya mengolah atau mengerjakan. Kata kultur juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia, yang memiliki arti sama dengan kebudayaan. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, budaya adalah bagaimana cara manusia hidup dari suatu unsur yang telah ada secara turun-temurun dan masih dilestarikan hingga saat ini, yang mana dengan kebudayaan ini dapat membentuk rasa kekeluargaan antar sesama. Namun, kebudayaan ini terbentuk dari adanya komunikasi ataupun interaksi antara masyarakat. Jadi, seiring berkembangnya zaman, akan ada perubahan, akan tetapi tetap akan dilaksanakan untuk kedepannya. Selanjutnya, pengertian pendekatan kultural. Cultural approach atau pendekatan kultural adalah suatu metode, kajian keilmuan, dan atau suatu penelitian yang menggunakan perspektif kebudayaan dalam menangkap realitas budaya, baik yang bersifat kasat mata atau faktual maupun yang berhubungan dengan fenomena abstrak kebudayaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian pendekatan kultural adalah suatu usaha untuk membangun manusia yang lebih maju dan lebih baik lagi untuk kedepannya melalui pendekatan kultural yang dapat membuat masyarakat walaupun sudah maju namun tetap harus menjaga kearifan budaya yang telah ada sejak dahulu kala. Selanjutnya pembahasan ketiga ada wujud dan unsur-unsur atau bagian dari kebudayaan. Menurut Quen Janingrat dalam Matulada 1997, kebudayaan itu memiliki 3 wujud, yaitu yang pertama sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan lain sebagainya. Yang kedua sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga sebagai benda-benda hasil karya manusia. Sedangkan unsur-unsur kebudayaan secara universal ada 7, yaitu yang pertama sistem universal religi dan upacara keagamaan. Yang kedua organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga ada pengetahuan. Yang keempat bahasa. Selanjutnya kesenian, mata pencarian hidup, dan teknologi peralatan. Jadi, wujud dan unsur dalam kebudayaan sangatlah penting karena budaya akan lebih jelas tampaknya jika ada wujud. Untuk melakukan pendekatan, perlu juga memahami, mempelajari bagaimana unsur yang ada pada kebudayaan di suatu masyarakat itu dan apa wujudnya sehingga pendekatan yang akan dilakukan seperti pendekatan kultural tadi dapat terorganisir dengan baik dan budaya yang ada pun dapat dilestarikan dengan baik. Baiklah, materi yang terakhir itu ada makna pendekatan kultur dalam pengembangan masyarakat, yang mana menjadikan budaya sebagai media untuk menyatu bersama dengan masyarakat dalam hal pembangunan sehingga menciptakan, menumbuhkan pengaruh terhadap masyarakat itu sendiri secara perlahan dan bertahap. Ada beberapa makna yang terdapat pada pendekatan kultural, yaitu yang pertama bersifat holistik, yang mana pada sifat holistik ini, manusia memiliki jiwa dan raga. Dengan demikian, pembangunan harus bertujuan untuk memanusiakan manusia, to humanis, dan bukan untuk merendahkan martabat manusia, to dehumanis.
Yang kedua bersifat partisipatif, yang mana pendekatan kultural memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pembangunan. Selanjutnya ada pendekatan kultural memberikan penghargaan pada kearifan lokal atau lokal wisdom yang terdapat dalam masyarakat. Yang mana setiap masyarakat memiliki tradisi-tradisi luhur yang dapat dijadikan dasar dalam program pembangunan. Pendekatan kultural sangat menghargai perbedaan budaya yang terdapat dalam masyarakat. Pendekatan ini mendukung pluralisme sehingga keberagaman budaya, bangsa, agama, dan etnis tidak menjadi hambatan dalam pembangunan. 5. Pendekatan kultural memberikan penekanan pada aspek hubungan manusia atau human relation. Manusia itu makhluk sosial yang membutuhkan komunikasi dengan sesama manusia. Menjalin hubungan dengan sesama manusia sangat perlu dilakukan dalam menjalankan program pembangunan. Makna yang terakhir ada pendekatan kultural sangat memperhatikan keseimbangan alam, yang mana alam dan kebudayaan adalah salah satu yang mana merupakan dua unsur yang saling berkait dan saling memengaruhi. Kebudayaan itu dikreasikan manusia untuk dapat beradaptasi dengan alam. Jadi makna pendekatan kultural ini adalah memanusiakan manusia, memberdayakan budaya yang ada, menjadikan budaya sebagai pendekatan kepada masyarakat secara bertahap dengan pendekatan tersebut. Sekian video dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.